Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan membawakan video kami yang akan membahas tentang proposal bisnis plan yang kita ajukan dengan judul Wedang Melu Jaman. Sebagai penyusun bisnis plan ini yaitu saya sendiri Muhammad Samrito dan teman saya Teguh Budirono. Kami dari jurusan Teknik Mesin UNESA, dan bisnis plan ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dan juga sebagai media bagi kami untuk melatih berwirausaha sedini mungkin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke pembahasan materi bisnis plan kami, yaitu Wedang Melu Jaman, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Teguh Budirono. Silakan Mas Teguh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai bisnis plan yang kami ajukan dari kelompok kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk kita memasuki latar belakang yang melatar belakangi kami untuk menjalankan kegiatan berwirausaha ini, yaitu pada saat ini kita memasuki di era globalisasi yang semakin berkembang di berbagai aspek bidang. Hal ini secara tidak langsung membuat persaingan di dunia kerja menjadi lebih sulit atau semakin ketat, atau bisa diartikan cari pekerjaan saat ini menjadi sangat susah. Dan salah satu hal yang sesuai untuk mengatasi hal ini yaitu dengan melakukan kegiatan berwirausaha. Jadi dengan melakukan kegiatan berwirausaha diharapkan kita mampu melatih potensi yang ada di diri kita ini untuk menghasilkan sesuatu yang mampu menambah nilai penghasilan kita, dan juga diharapkan kita mampu menghasilkan suatu lapangan kerja baru untuk mengatasi masalah ketatnya persaingan di dunia kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita bermaksud untuk menjalankan wirausaha dengan menjalankan kegiatan yang kita beri nama Wedang Melu Jaman. Kami optimis dengan melakukan kegiatan berwirausaha ini, kami bisa menambah penghasilan menjadi lebih, dan secara bertahap kita mampu untuk menghasilkan suatu lapangan kerja baru. Dan tujuan kami untuk melakukan kegiatan wirausaha ini yaitu kita mampu mendapat penghasilan yang lebih, kemudian kita mampu untuk menghasilkan suatu produk yang mampu bersaing di pasar, diminati banyak konsumen, dan kita mampu untuk menghasilkan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakat. Untuk selanjutnya kita memasuki aspek umum dari usaha yang kami ajukan di bisnis plan kita kali ini, yaitu kita mulai dari nama usaha, di mana nama usaha ini menjadi sangat penting bagi kami dalam memberi nama usaha atau produk kami agar mudah dikenal oleh para konsumen. Yaitu kita memberi nama Wedang Melu Jaman karena produk yang kita jual adalah olahan dari tanaman obat-obat keluarga seperti kunyit, jahe, temulawak, dan lain sebagainya, yang kita kemas menjadi produk olahan minuman obat-obatan atau sering dikatakan jamu. Dan nama ini memang familiar di telinga orang-orang Jawa. Wedang ya artinya adalah minuman. Kemudian kata Melu Jaman kita pilih dan kita ikutkan karena kita ingin membawa produk kami ini tetap ada di tengah-tengah zaman yang semakin berkembang saat ini, di mana minum-minuman tradisional seperti jamu dan lain sebagainya banyak yang dilupakan, tergantikan oleh minuman-minuman baru seperti saat ini yang sangat beraneka ragam. Kemudian aspek selanjutnya yaitu tempat melakukan usaha. Untuk tempat melakukan produksi kita pilih karena kita menjalankan kegiatan berwirausaha ini secara bertahap. Kita lakukan di rumah, yaitu di rumah teman saya di daerah Menur, Surabaya,
Kenapa kita memilih rumah kita sendiri untuk menjalankan kegiatan berwirausaha ini? Karena kita melakukan kegiatan berwirausaha ini, kita mulai secara bertahap. Dan karena modal yang terbatas, dan kita ingin untuk menjaga kualitas produk yang kita hasilkan, tentunya diolah secara higienis agar menjaga kualitas produk yang kita buat. Kemudian untuk selanjutnya, pemilik usaha. Untuk pemilik usaha, sementara ini kita lakukan secara berkelompok dengan teman saya. Saya sendiri Teguh Budiriono dan teman saya Muhammad Jamil Ridho. Kami berbagi tugas mulai dari produksi sampai pemasaran kita lakukan secara bersama, dan kita optimis di suatu saat nanti kita mampu menghasilkan suatu lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Visi misi kami menjalankan kegiatan berwirausaha ini yaitu kita ingin menjadi seorang pengusaha yang berhasil dan mampu menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar dan diminati oleh banyak konsumen. Kemudian kita ingin menyediakan suatu produk minuman yang memiliki banyak khasiat atau bisa dikatakan diminati karena memiliki banyak khasiat seperti antioksidan yang tinggi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ingin untuk menghasilkan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar untuk mengatasi masalah ketatnya persaingan di dunia kerja. Dan kita juga ingin untuk melatih atau mengkampanyekan kepada setiap orang bahwa kita saat ini juga perlu mengkonsumsi makanan atau minuman yang lebih memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh kami atau tubuh kita, terutama olahan dari tanaman-tanaman obat keluarga atau sering disebut dengan jamu tradisional. Kemudian untuk selanjutnya kita memasuki pembahasan ke aspek pasar dan pemasaran, di mana pada situasi persaingan dari usaha yang akan kita jalankan ini, umumnya di Surabaya untuk produsen-produsen atau pelaku usaha yang sebelumnya sudah memproduksi produk yang mungkin sejenis atau seperti olahan jamu memang tergolong ada atau juga terdapat beberapa, tapi kita optimis bahwa produk kita mampu bersaing karena kita merasa produk kami ini memiliki suatu keunggulan dibandingkan dengan produk jamu konvensional yang biasanya dikemas dalam bentuk cair. Untuk selanjutnya kita memasuki ke analisa SWOT. Jadi strong atau kekuatan yang dimiliki produk kami yaitu tentunya kita menggunakan bahan-bahan baku atau bahan dasar dalam pembuatan olahan jamu wedang melu zaman ini dengan bahan-bahan baku pilihan yang berkualitas demi menjaga produk yang kita hasilkan agar sesuai dengan keinginan kami dan keinginan konsumen. Kemudian tentunya pengolahan kita lakukan dengan peralatan yang sesuai atau higienis, dan yang paling terpenting yaitu produk kami bebas menggunakan atau tidak menggunakan sama sekali bahan pengawet buatan. Jadi untuk keawetan produk kami hanya mengandalkan dari bahan bakunya, yaitu dari bahan baku gula pasir tebu pilihan yang berkualitas. Kemudian untuk aspek analisa weakness atau kelemahan yang dimiliki produk kami, yaitu terdapat pada pengolahannya. Memang pengolahannya tidak terlalu sulit dan juga tidak bisa dikatakan gampang karena kita mengolah produk jamu dalam bentuk bubuk atau agar mampu dikemas dalam bentuk bubuk yang siap seduh, sehingga dalam pengolahan tentu
memakan sedikit waktu dan memerlukan kesabaran agar mampu menghasilkan bubuk yang siap seduh yang berkualitas dan tahan lama. Kemudian untuk kelemahan berikutnya yaitu tentunya datang dari kompetitor, pelaku usaha lain yang melakukan usaha sejenis atau mereka sudah terlebih dahulu menjalankan usaha sejenis ini. Tapi kita optimis dengan melakukan inovasi secara bertahap dari waktu ke waktu. Kita optimis bahwa produk kami mampu bersaing di pasar. Kemudian aspek opportunity atau peluang. Jadi peluang yang kita miliki di produk kami ini yaitu produk kami memiliki keunggulan yaitu disajikan dalam bentuk bubuk. Sehingga bisa dikatakan produk kita ini lebih praktis, bisa diolah kapan saja, mudah dalam penyimpanan, dan tentunya lebih tahan lama dibandingkan dengan produk olahan sejenis yang secara umum jamu disajikan dalam bentuk atau dikemas dalam bentuk cair atau sudah dimasukkan ke botol. Nah, kemudian untuk aspek selanjutnya yaitu threat atau tantangan. Jadi tantangan yang kita hadapi yaitu para pelaku usaha sejenis yang mereka sudah mengawali bisnis seperti ini dan sudah berjalan, tentunya mereka sudah menjalani atau selalu melakukan inovasi. Nah, dengan ini kita optimis dan kita harus senantiasa melakukan inovasi dari waktu ke waktu agar produk kita tetap diminati dan disukai oleh konsumen sehingga mampu bersaing di pasar. Dan oleh karena itu kita juga tetap harus selalu melakukan promosi atau pengenalan produk kami ke pasar dari waktu ke waktu secara bertahap agar produk kita tetap mampu bersaing di pasar. Kemudian aspek selanjutnya yaitu pasar yang dibidik. Jadi pasar yang kita bidik adalah tempat-tempat di mana orang sering berkumpul untuk bersantai atau bertemu dengan sanak saudara, kerabat, sekedar beristirahat, terutama di tempat-tempat seperti warung makan, warung-warung kopi, angkringan yang biasanya banyak dijumpai di sekitar kampus, juga kampus UNESA kita, di mana banyak angkringan, di situ banyak para orang-orang yang istirahat atau berkumpul bersantai di sana, sehingga kita ingin memasarkan atau mengenalkan produk kami di tempat-tempat seperti itu karena tempat-tempat seperti itu sangat mendukung dan sesuai dengan pasar yang ingin kita bidik agar produk kami mampu mendapatkan konsumen. Kemudian aspek selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Jadi untuk memasarkan produk kami kita memiliki beberapa strategi utama, yaitu yang pertama kita memberikan potongan harga atau harga yang lebih rendah dari harga target asli yang kita ajukan kepada para konsumen baru kita, di mana kita ingin produk kita dikenal terlebih dahulu dan mereka mau mengenal produk kami, dan tujuannya tentu agar mereka mau kembali lagi suatu saat untuk membeli dan mencoba produk kami hingga akhirnya menjadi customer tetap kita. Kemudian untuk strategi berikutnya yaitu kita memberikan bonus jika terdapat konsumen yang membeli produk kita dengan jumlah yang lebih banyak, di mana bonus tersebut dapat berupa potongan harga ataupun kita beri barang yang berlebih. Misal beli 50 bungkus, kita bisa memberi bonus potongan harga beberapa persen, atau kita memberi
tambahan produk dari yang mereka beli. Kemudian untuk strategi berikutnya yaitu untuk menanggulangi atau mengatasi produk yang tidak habis terjual, di mana tentunya pasti kemungkinan terjadi produk tidak habis terjual. Nah, untuk mengatasi hal ini kita lakukan pemasaran secara langsung. Kita menuju ke konsumen-konsumen secara langsung, seperti misalnya di sekolah-sekolah sering terdapat ibu-ibu yang mengantarkan atau menjemput anak-anak mereka. Jadi bisa langsung kita tawarkan ke konsumen. Sehingga kemungkinan produk kami untuk menjadi habis terjual lebih besar daripada kita hanya menitipkan di pasar-pasar yang kita bidik. Kemudian untuk selanjutnya yaitu resiko dan hambatan dalam melakukan usaha dalam kita melakukan berwirausaha jenis ini, yaitu yang pertama tentu semakin ketatnya persaingan di pasar, di mana pasti banyak produk-produk sejenis atau olahan yang hampir sama yang sebelumnya sudah hadir di pasar dan sudah memiliki banyak konsumen. Kemudian untuk risiko dan hambatan berikutnya yaitu produk kami yang berupa produk minuman, di mana pastinya tetap memiliki suatu masa atau bisa dikatakan kedaluarsa, sehingga kita harus menggunakan strategi pemasaran yang tepat agar produk kami bisa senantiasa habis laku terjual dan tentunya tetap terjaga kualitasnya hingga ke konsumen. Kemudian resiko selanjutnya yaitu harga bahan baku yang kondisinya tidak stabil atau bisa dikatakan naik turun atau tidak stabil. Dan yang terakhir, terima kasih telah menyaksikan video yang kami buat yang membahas bisnis plan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.